Sides. Kejadian ini terjadi pada tahun 1992. Nidhi dan Sides tinggal di daerah yang disebut Andheri Barat di Mumbai. Pasangan ini menjalani hidup yang bahagia. Nidhi adalah ibu rumah tangga. Sides adalah seorang bankir. Dia suka sekali olahraga petualangan seperti trekking. Setiap tahun, dia selalu melakukan perjalanan di hutan dan naik gunung bersama teman-temannya. Tapi kali ini, sudah seminggu sejak mereka masuk hutan Satpura di Madhya Pradesh, tidak ada kabar apapun dari mereka sejak saat itu. Ya Tuhanku, kenapa aku selalu dapat mimpi buruk? Ya Tuhan, aku mohon lindungilah Sides. Berbagai usaha telah dilakukan. Nidhi tetap tidak bisa menghubungi Sides. Ya Tuhan, tolong lindungilah Sides. Aku mohon, buatlah perjalananku aman. Mereka tidak punya ponsel atau internet pada masa itu. Kekhawatirannya segera berubah menjadi ketakutan. Nidhi menyadari Sides pasti berada dalam masalah. Dan saat semua harapan sirna, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Satpura sendiri. Nidhi belum pernah keluar Mumbai sebelum hari itu. Itu adalah keputusan besar baginya. Setelah 4 hari di Madhya Pradesh, dia pergi ke tempat yang sangat berbeda. Tuan, kemana jalan menuju Satpura? Kenapa mau ke sana? Hutan itu angker. Lebih baik jangan. Karena kami tidak pernah kembali dari hutan itu. Dia berusia 400 tahun. Kami tidak pernah melihatnya. Tapi kami sering mendengar tentangnya sejak kami kecil. Maafkan aku. Anakku, kami selalu mendengar cerita ini sejak kami masih kecil. Selalu seperti ini sejak 500 tahun lalu. Konon, seluruh hewan dan tumbuhan di hutan itu dikuasai olehnya. Banyak orang yang berusaha menyelidiki hal ini, tapi mereka tidak pernah keluar lagi dari hutan itu. Tapi Pak, yang aku dengar tidak ada penyihir di hutan itu. Tapi hewan-hewan buaslah yang membuat orang-orang tidak kembali. Kami pasti akan melihatnya kalau memang itu hewan. Aku sarankan kau sebaiknya pulang saja. Lagi pula fakta dan kenyataannya adalah tidak ada yang bisa selamat dalam waktu lama di dalam hutan itu. Tidak Pak, Sides masih hidup. Aku harus masuk ke hutan itu. Aku harus ke sana. Ini, pakailah ini. Benda ini akan melindungimu. Terima kasih Pak.
Saat ada kemauan, pasti ada jalan. Nidi berjuang dan bertemu dengan dua orang yang siap mendampinginya di hutan dan siap untuk membantunya dalam tugas sulit ini. Saat itu aku takut sekali, tapi lalu aku putuskan. Aku harus mencari Sides dan membawanya pulang. Hutan itu terlihat gelap dan lebat di hadapanku. Pendampingku orang-orang asing. Tapi aku sudah diberkahi oleh para dewi. Dia selalu berkata padaku supaya aku pergi ke hutan. Jadi aku harus masuk. Dan setelah itu, apapun yang terjadi padaku di saat itu, bahkan hari ini aku masih merinding menceritakan ini. Nyonya, kemarilah. Ini adalah tanda-tanda bahaya. Oh Dewi, aku mohon lindungilah kami.
hutan selebat ini, kenapa tidak ada hewan? Kemana mereka? Sebenarnya Nyonya, bahkan hewan pun takut masuk ke dalam hutan ini. Cuacanya sangat tidak bisa ditebak. Banyak kejadian aneh di sini. Nyonya! Ada apa? Shh. Aku rasa ada yang mengikuti kita. Nyonya, ayo kita pergi dari sini. Nyonya, sepertinya kita harus istirahat sebentar. Nyonya? Nidi! 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 Sidas!
Ini jam tangan si Ides. Dia pasti ada di sekitar sini. Nyonya! 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 Lihat itu! Aku besar di Mumbai. Aku wanita dari Mumbai. Setiap saat kami ingin liburan keluar, kami selalu memilih tempat seperti Mahabaleshwar atau Lonavala. Aku selalu pergi dengan suamiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku pergi sendirian ke hutan. Aku tidak percaya hal menakutkan terjadi padaku di hutan itu. Aku heran kenapa hal seperti itu terjadi padaku. Atau apakah cerita rakyat tentang hutan itu benar adanya? Hei Salim, dengar. Aku tidak akan datang ke hutan ini kalau aku tidak terpaksa. Ini semata-mata karena uang. Aku rasa ada wanita dalam masalah. Tidak, Nyonya. Ini tipuan yang dibuat penyihir itu. Dia ingin menjebak kita semua. Nyonya, kita harus segera pergi dari sini. Nyonya, tolong selamatkan aku. Nyonya. Nyonya, selamatkan aku. Salim. Sakti! Selamatkan aku, Salim. Sakti! Nyonya, tolong selamatkan aku. Nyonya. 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 Sakti! Aku merasa sangat bersalah. Seorang pria telah meninggalkan keluarganya dan masuk hutan itu hanya untuk menolongku dan meninggal di sana. Saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, setelah kejadian itu, aku sadar hutan ini jelas tidak aman. Aku tidak bisa membiarkan hal yang sama menimpa pada Salim. Lalu aku putuskan untuk keluar dari sana. Kami harus keluar dari sana dan kembali lagi besok paginya. Aku yang putuskan masuk hutan itu, sedangkan untuk keluar, bukan aku.
Nyonya, tanda yang sudah kita buat sepertinya sudah hilang. Sekarang kita benar-benar tersesat, Nyonya. Lihat itu. Aku minta maaf. Sakti tewas. Semuanya karena aku. Yang terjadi selanjutnya, aku tidak tahu. Nyonya! Nyonya! Tolong Nyonya! Nyonya! Tolong Nyonya! Nyonya! Salim! Tolong Nyonya! Salim! Nyonya! Nyonya!
Ya Tuhanku, tempat macam apa ini? Aku sungguh tidak tahu. Apa ini nyata? Aku takut sekali.
Hutan itu seperti labirin. Tidak ada jalan keluarnya. Lalu aku putuskan, aku harus bergerak ke depan terus. Aku tidak peduli, aku mati kelaparan atau kehausan. Aku berdiri dan mulai berjalan lagi. Aku menempuh jarak yang sangat jauh. Sampai akhirnya, aku terlalu lelah untuk berjalan lagi. Dan pada saat itu aku melihatnya. Hal yang merubah seluruh arti perjalananku. Ini jalan yang sama yang kulihat dalam mimpiku. Sides, Nidi. 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 Nidi sayangku. Oh, Nidi. Penduduk desa sudah mengingatkan kami agar tidak masuk ke hutan. Tapi kami malah memperolok mereka dan tetap pergi ke dalam hutan. Lalu kami kehilangan arah dan saling terpisah. Penyihir itu memburu kami dan satu persatu aku berhasil masuk ke dalam gua ini. Aku sudah berusaha keluar dari hutan ini selama 8 hari. Aku bersumpah aku tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Dulu aku sama sekali tidak percaya dengan hal-hal yang aneh seperti yang aku alami ini. Tapi hari ini, lihat saja sendiri keadaan kamu. Sides, jangan khawatir. Lagi pula, kita berhasil selamat sampai sejauh ini. Pasti ada alasan di balik itu. Dengar Sides, kalau kita menyerah, kita pasti akan mati. Sebaiknya sekarang kita berusaha untuk keluar dari tempat ini. Sekarang, kau sudah bersamaku. Tidak ada lagi yang aku takuti. Aku melihat secercah harapan. Kita menyebut terus nama Dewi dan bertekad untuk keluar dari sana. Itu suara yang sama, Nidi. Aku rasa sebaiknya kita kembali. Tidak, kita tidak boleh kembali. Kita harus terus maju. Ayolah.
tinggalkan kami, Sides! Sides, Hei, kemarilah! itu kedengaran seperti Tolong teman kami, kita. Sides! Berarti mereka masih hidup. Sides! Mereka memanggilku. Aku harus selamatkan mereka. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Sides, Aku harus pergi. Sides! Sides, tolong kami, Sides! Sides, kami masih hidup! Tolong! Nidi! Tolong! Tolong! Nidi! Sides! Nidi, tolong! Nidi, tolong! Sides! Nidi, tolong aku! Sides! Pegang ini! Setelah siuman, Sides dirawat di rumah sakit. Keadaannya jauh lebih baik. Dan penyihir itu, kami pikir itu hanya imajinasi kami saja. Atau sejenis binatang yang belum pernah kami lihat. Kami tidak tahu apa itu. Tapi setelah menyaksikan kematian dua teman kami sendiri, dan apa yang telah kami alami, kami percaya bahwa ada yang dinamakan penyihir di luar sana. Ini adalah era atau masa ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi banyak orang masih membicarakan penyihir dan makhluk gaib lainnya. Orang mengenal mereka dengan berbagai nama di India. Apa mereka nyata? Kalau nyata, siapa mereka sebenarnya? Apa mereka hantu? Atau mereka hanya orang gila yang dikucilkan masyarakat lalu menjadi penyihir? Makanya karena hal ini, legenda penyihir masih ada di berbagai tempat. Konon masih ada penyihir yang hidup di dalam kegelapan hutan Bastar. Dan menurut laporan, penyihir itu jarang membunuh. Tapi ada beberapa laporan kejadian di mana mereka menyerang orang lain juga. Dan sering terdengar jeritan minta tolong dari orang lain, seolah mereka diserang secara fisik. Mereka merasa seperti sedang dicekik atau dipukuli. Setelah itu, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Banyak yang bertanya pada kami. Mereka membaca tentang penyihir hanya di cerita dongeng. Tetapi bagaimana kalau kau bertemu dengan penyihir sesungguhnya? Bagaimana kau tahu dengan siapa kau berhadapan saat kau sedang di hutan? Ada beberapa pertanda yang harus kau perhatikan. Perhatikan di sekitarmu. Kadang ada kesunyian di atmosfernya, seolah tidak ada yang bergerak. Kau merasakan seolah ada hawa berat dan hawa dingin di udaranya.
Tidak ada kupu-kupu dan burung juga hanya sedikit, mungkin 1 atau 2. Itu adalah pertanda yang harus membuatmu waspada.